Land production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Berlian Putri Arifin dengan NIM 2101663 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD MPD. Baiklah, di video ini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint yang saya buat sendiri mengenai materi dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang Project Based Learning. Baiklah, kita langsung masuk saja ke dalam PowerPoint tersebut. Project Based Learning. A. Pendahuluan. Project Based Learning penting untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kampus. Hal ini adalah ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian bahwa 90% mahasiswa yang mengikuti proses belajar dengan implementasi Project Based Learning yakin dan optimis dapat mengimplementasikan Project Based Learning dalam dunia kerja serta dapat meningkatkan prestasi akademiknya, menurut Kongs, Kolasta, dan Klein tahun 2006. Selain itu, hasil penelitian survei dari Lasonen, Johanna, Vesterinen, dan Pirko tahun 2000 menunjukkan 78% mahasiswa mengatakan bahwa kurikulum yang berbasis Project-Based Learning dapat membantu membekali mahasiswa untuk persiapan memasuki dunia kerja. Karena mahasiswa belajar bukan hanya secara teori, melainkan praktek di lapangan. Begitu juga dengan hasil penelitian Rice tahun 2010. Ia menunjukkan bahwa aktivitas yang terbangun di antara kelompok proyek berlangsung dengan penuh semangat. Mahasiswa melalui pengamatan terlihat menikmati cara belajar yang dikembangkan berdasarkan skenario Project-Based Learning. Mahasiswa secara kritis mengungkapkan ide-ide dalam kelompok kolaboratif, mulai dari merencanakan sesuatu tentang cara memperoleh pengetahuan, memproses secara kolaboratif, dan bermakna menyimpulkan, hingga saling tukar informasi di antara kelompok sebelum kemudian dilakukan presentasi kelompok. B. Pembahasan. 1. Konsep Project-Based Learning. Project-Based Learning merupakan sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks, menurut Kort 2001, Thomas, Margendoller, dan Michelson tahun 99, Moss, Van Duzer, Carroll tahun 98. Project-Based Learning berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama atau sentral dari suatu disiplin, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang mahasiswa bekerja secara otonom, mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya mahasiswa bernilai dan realistik. Pendapat lain menyebutkan bahwa Project-Based Learning merupakan suatu pendekatan pendidikan yang efektif yang berfokus pada kreativitas berpikir, memecah masalah, dan interaksi antara siswa dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, Project-Based Learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham pembelajaran konstruktivis yang menuntut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya, menurut Doppel tahun 2003. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mendapat dukungan luas yang bersandar pada ide bahwa mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri, menurut Wilson tahun 96. Pendekatan Project-Based Learning dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan pencipta lingkungan belajar yang dapat mendorong mahasiswa mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan secara personal. Buck Institute for Education tahun 99 menyebutkan bahwa Project-Based Learning memiliki karakteristik, yaitu A. Memahami sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. B. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. C. Mahasiswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil.
D. Mahasiswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. E. Melakukan evaluasi secara kontinu. F. Mahasiswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. G. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Dan H. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Yang kedua itu langkah-langkah dalam Project Based Learning. Penerapan Project Based Learning pada kegiatan pembelajaran menurut Rosenfeld tahun 2001 terdiri dari yang pertama yaitu membuat pertanyaan yang akan dijadikan proyek. Yang kedua memilih pertanyaan utama atau menentukan proyek. Ketiga membaca dan mencari materi yang relevan dengan masalah. Yang keempat merancang masalah. Yang kelima merancang atau metode yang tepat dalam memecahkan masalah. Yang keenam menulis proyek proposal. Yang ketujuh implementasi dan membuat dokumen tugas. Kedelapan analisis data dan simpulan. 9 membuat laporan final. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikannya. Langkah yang lebih singkat untuk setting mahasiswa menurut Gabriela tahun 2000 dan Thomas tahun 2000. A. Persiapan formulasi problem atau memilih tema proyek, membuat pertanyaan, membuat list, membuat definisi, memilih dan memutuskan proyek, memformulasi problem dan hipotesis. B. Integrasi merupakan langkah proses terdiri dari sejumlah aktivitas berkenaan dengan persiapan dan langkah penting pengerjaan suatu proyek. Di antara lain yaitu merancang dan menyiapkan perlengkapan untuk proyek, menentukan metode, tempat dan gejala-gejala, pembentukan kelompok dan pemilihan proyek, pengumpulan informasi, maksudnya yaitu presentasi ringkas dan diskusi proyek individual yang mendukung pengumpulan berbagai pandangan atas proyek. Selanjutnya itu langkah kerja proyek. Yang C yaitu evaluasi, interpretasi dan membuat perbandingan, menyimpulkan dan membuat laporan proyek. Thomas pada tahun 2000 berpendapat bahwa PBL terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua proses PBL, yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap persiapan ini adalah tahapan standar pengantar pembelajaran di mana informasi dan jadwal dibuat mahasiswa berusaha memahami suatu sama lain dengan memperkenalkan diri dan mengumpulkan harapannya di dalam keseluruhan aktivitas proyek. Selanjutnya yaitu proses PBL. Pada proses ini adalah tahapan utama pembelajaran dan terdiri dari sejumlah aktivitas berkenaan dengan persiapan dan langkah penting pengerjaan suatu proyek. Tahap ini meliputi pembentukan kelompok dan pemilihan proyek, pengumpulan informasi, dan langkah kerja proyek. Yang C yaitu tahap evaluasi. Pola ini menunjukkan bentuk aktivitas di dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Feedback membantu dosen dalam menafsirkan pengusahaan mahasiswa terhadap proyek yang telah dikerjakannya. Ketiga yaitu perencanaan pembelajaran dengan Project Based Learning. Yang pertama ada outcomes. Maksudnya kemampuan mahasiswa yang dapat diperoleh dari PJBL antara lain untuk 1. Pemahaman pada pengetahuan, 2. Penalaran dan pemecahan masalah, 3. Komunikasi dalam lisan atau tulisan, 4. Bekerja sama dalam tim kerja, 5. Pengelolaan proyek dan belajar mandiri yang terarah. Yang B ada desain mata kuliah. Yang pertama ada judul mata kuliah, tujuan mata kuliah, dan topik-topik yang disusun berdasarkan suatu kerangka teoritik. Yang C yaitu runtut pelaksanaan. Konsep, desain, implement, dan operate. Yang D yaitu pemilihan materi. Yang pertama, dosen memberikan topik umum atas dasar sasaran, belajar dan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Yang kedua yaitu mahasiswa atas inisiatif tim kerjanya mengajukan usulan proyek berdasarkan topik umum yang diberikan oleh dosen. E. Fasilitator atau dosen. Dosen tidak lagi sebagai orang bijak di atas mimbar yang berfungsi sebagai penyedia fakta, tetapi lebih sebagai fasilitator lingkungan pembelajaran yang membangun komunitas pembelajaran. F. Peserta pembelajaran. Semua mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut yang terbagi dalam kelompok-kelompok kerja dengan anggota antara 5-10 orang. G. Bahan dan sumber pembelajarannya.
Bahan dan sumber yang perlu disiapkan meliputi antara lain 1. Modul-modul pembelajaran yang disiapkan oleh dosen, 2. Textbook, dan 3. Bahan-bahan bacaan dari internet. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain adalah 1. Ruang kuliah, 2. Tempat belajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta dapat berdiskusi dalam kelompoknya tanpa mengganggu kelompok yang lain, 3. Perpustakaan dan fasilitas internet yang handal, dan 4. Laboratorium, studio, dan atau bengkel. Bahasan yang keempat yaitu Project Based Learning dan Soft Skills. Sharma tahun 2009 menyebutkan bahwa soft skill adalah seluruh aspek dari generic skill yang juga termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan non-academic skill. Ditambah pula bahwa berdasarkan hasil penelitian, 7 soft skill yang diidentifikasi dan penting dikembangkan pada mahasiswa di pendidikan tinggi meliputi keterampilan berkomunikasi atau communication skill, 2. Keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah atau thinking skill and problem solving skill, kekuatan kerja tim, teamwork force, belajar sepanjang hayat, dan pengelolaan informasi lifelong learning and information management, keterampilan wirausaha, entrepreneur skill, etika, moral dan profesionalisme, ethics, moral and professionalism, dan keterampilan kepemimpinan, leadership skill. Integrasi kompetensi soft skill melalui strategi project based learning dapat dilakukan dengan menyatukan program seperti komunikasi lisan atau oral communication, kerjasama, collaboration, keterampilan kelompok, team skill, keterampilan presentation skill, keterampilan berpikir kritis dan analytical and critical thinking skill. Itu menurut Woodward, Sandel, and Quechi tahun 2009. Null and Wilkins tahun 2005 menyatakan bahwa soft skill dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang mencakup kecakapan menulis, kecakapan bekerja dalam tim, kecakapan presentasi, mengelola proyek, dan mengembangkan hubungan interpersonal. Project Based Learning sebagai salah satu strategi pembelajaran yang berusaha memberikan kemandirian bagi mahasiswa dalam bekerja sama, membentuk tim proyek, merumuskan ide dan gagasan secara berkelompok, dan melaporkan gagasan proyek melalui presentasi kelompok merupakan sinergi yang akan menghipotetikkan bahwa aspek-aspek yang terkait dengan soft skill seperti kemampuan menyelesaikan masalah, kerjasama, kepemimpinan, kemampuan merencanakan dan tanggung jawab dan dapat diwujudkan. Kuncinya adalah dengan memahami makna dan skenario yang dikonstruksikan oleh strategi project based learning baik oleh guru, dosen, dan tenaga pengajar lainnya maupun oleh peserta didik atau siswa dan mahasiswa. Bahasan yang kelima yaitu penilaian pembelajaran project based learning. Penilaian atau evaluasi dalam PBL harus disesuaikan dengan kompetensi dan outcomes dari mata kuliah menerapkan PBL. Setiap mata kuliah mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, tetapi outcome yang diharapkan dalam penerapan PBL relatif sama. Antara lain adalah 1. Pemahaman pada pengetahuan atau content knowledge. Yang kedua, penalaran dan pemecahan masalah atau reasoning and problem solving. Yang ketiga, komunikasi dalam lisan dan tulisan, oral and written communication. Yang keempat, bekerja sama dalam tim kerja atau teamwork and collaboration. Yang kelima, pengelolaan proyek, project management, and belajar mandiri yang terarah, self-directed learning. Ada 3 hal yang dapat dinilai dari mahasiswa yaitu sikap attitude, pengetahuan knowledge, dan 3 yaitu keterampilan skill. Pada sikap attitude ada 2 yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, B yaitu kemampuan bekerja sama dalam tim, kehadiran perkuliahan dan sebagainya. Pada pengetahuan knowledge, ujian tengah dan akhir semester. Yang kedua itu kuis pekerjaan rumah, dokumen-dokumen dan laporan. Dan untuk terakhir yaitu keterampilan atau skill, penilaian terhadap kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan serta kemampuan dalam menghasilkan perencanaan, model, prototip atau produk. Pada bahasan tadi kita sudah sampai di akhirnya, dan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa
belajar di perguruan tinggi khususnya bidang pendidikan selain memberikan teori-teori yang cukup terkait dengan kecakapan yang bersifat teknik juga dituntut memiliki kemampuan personal yang baik. Kemampuan personal seperti soft skill merupakan kemampuan yang mutlak dipenuhi individu pembelajar sebelum dan ketika akan memasuki dunia kerja. Diperlukan pendekatan strategi pembelajaran yang dapat mensinergikan kecakapan akademik seperti pemahaman teori dan soft skill antara lain seperti pemecah masalah, kemandirian, kerjasama tim, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan komunikasi menyampaikan ide dan gagasan melalui presentasi kelompok proyek. Salah satu strategi pembelajaran yang ditawarkan dalam pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Project based learning menekankan pendidikan yang memberikan peluang pada sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau mahasiswa secara kolaboratif dan menginterpretasikan masalah-masalah nyata dan praktis. Pengerjaannya efektif dalam membangun pengetahuan dan kreativitas. Sekian dari penjelasan saya tadi mengenai materi project based learning. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Kurang dan lebihnya saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.